Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Jakarta Jak TV ya, pemirsa. Beberapa saat yang lalu terjadi gempa bumi yang getarannya lumayan kita rasakan di studio beberapa saat lalu ya. Bang Ali juga tadi rasakan semuanya di sini. Kami masih mencarikan informasi dari BMKG mengenai pusat gempa yang terjadi beberapa saat lalu di Jakarta, yang kami rasakan di pusat kota di Jakarta, yaitu di kawasan SCBD yang sangat terasa goncangannya. Baik, kami lanjutkan perbincangan mengenai malam hari ini tentang pemindahan ibu kota Jakarta, bagaimana dampaknya dengan DKI. Ya, mungkin Bang Rahmat, tadi kita rasakan gempa, salah satu alasan untuk memindahkan ibu kota itu adalah masalah bencana juga ya, salah satunya faktor yang membuat dipindahkan ke Kalimantan yang diprediksikan lebih sedikit bencana begitu. Menurut Bang Rahmat sendiri? Ya, saya kira kalau pertama kita subhanallah, barusan kita merasakan luar biasa kekuasaan Allah ya, terasa banget getarannya. Memang mengenai pemindahan ibu kota ini buat kita sih nggak ada masalah, ikut saja. Yang paling penting bagaimana pemerataan pembangunan di Indonesia itu terjadi gitu. Lalu mengenai lahan baru nanti yang akan dipakai untuk ibu kota negara, salah satunya memang di sana tidak ada gunung api, tidak menyebabkan gempa, banjir dan segala macam, sehingga ini perlu, sangat perlu, tapi tidak mudah. Ya. Nah, apalagi tadi disampaikan bahwa pemindahan ibu kota ini wacananya dari sejak zaman dulu, bahkan sejak zaman Soekarno. Bahkan Soekarno sudah menunjuk tuh Kalimantan Tengah tuh, di sana ada tempat Soekarno di tengah-tengah. Tapi tidak mudah. Saya secara pribadi tidak yakin periode Pak Jokowi 5 tahun ke depan ini ibu kota negara akan pindah. Prosesnya panjang begitu ya? Legalnya, termasuk sosiologi masyarakatnya yang ada di sana, infrastruktur, termasuk aturannya. Kalau saya sih senang-senang aja Bang Andriano. Kalau saya sebagai orang Jakarta, sebagai orang Betawi, Undang-Undang 29 dicabut, pemerintahan jadi pemerintah otonomi, ikut Undang 23, saya bisa jadi wali kota tingkat 2 gitu. Ya kan? Bisa jadi DPRD Jakarta Pusat, Jakarta ini. Karena kemarin belum lolos begitu ya? Karena nggak lolos-lolos gitu lah. Yang paling penting bagaimana pemerataan pembangunan terjadi, jangan hanya ini sebagai wacana konsumsi politik, apalagi sebelah kiri kanan saya ini orang-orang yang sangat-sangat dekat dengan istana, beliau lebih tahu lah. Tapi masyarakat inti Jakarta, masyarakat Betawi, nggak ada masalah dengan kebijakan itu. Oke, jadi dari forum mewakili masyarakat Jakarta, menurut Bang Rahmat ini nggak ada suatu masalah begitu ya. Ya, Bang Adrian mungkin yang ada di Bappenas dulu ya. Apakah memang sudah ada pembicaraan mengenai hal ini beberapa tahun lalu ketika belum segencar saat ini? Ya, kita bisa langsung bicara ke topik ya, untung rugi. Ya. Nah, untungnya semuanya untung. Jakarta untung, Indonesia untung. Kalau dari rencana pemindahan ibu kota ini, untuk Indonesia jelas ya, memang salah satu tantangan Indonesia, masalah Indonesia adalah pemerataan pembangunan, termasuk pemerataan antar wilayah yang jadi masalah ya. Daerah terluar kita, daerah pinggiran itu ketinggalan dan agak kurang tersentuh karena memang akses segala macam. Nah, tapi membangun ibu kota baru untuk ibu kota, entah apakah itu nanti pusat pemerintahan saja atau ibu kota negara, ini dalam rangka membangun Indonesia ya. Membangun Indonesia berarti juga termasuk membangun Jakarta, membangun Pulau Jawa. Nah, di mana arti membangun Jakartanya? Ini adalah akan memudahkan menata kota Jakarta, membuat kualitas hidup di Jakarta menjadi lebih baik, di Jabodetabek lagi lebih baik, karena kita bisa mengendalikan laju urbanisasi yang mangkal di daerah-daerah pinggiran, dan itulah yang menekan kota Jakarta selama ini. Jadi pertumbuhan penduduk Bodetabek itu 5% per tahun, 3 kali lipat dari pertumbuhan penduduk nasional. Karena apa ya? Karena migrasi, kedatangan penduduk. Nah, ini membuat persediaan air, kebutuhan akan air meningkat, tempat sampah meningkat, transportasi meningkat, dan mereka kan umumnya memang tinggalnya mungkin di pinggiran Jakarta, tapi yang mereka kejar sehari-hari di pusat Jakarta gitu. Inilah yang membuat kemacetan, polusi, sampah, segala macam, masalah hunian gitu. Nah, dengan tekanan yang kita kurangi, Jakarta akan lebih mudah dibenahi ya, menjadi kota yang tertib, teratur, bersih gitu ya, ramah lingkungan ya, kemudian hunian-huniannya bisa lebih tertata. Itu keuntungan bagi Jakarta sendiri. Dan meningkat ke
kawasan yang lebih luas. Ini juga kalau kita lihat ke depan, Pulau Jawa ini dalam ancaman. Karena sudah rutin setiap tahun ya, banjir, longsor itu frekuensi musimannya makin tinggi ya. Nah karena itulah belum lagi soal penduduk ya. Pulau Jawa ini luasnya cuma 7% dari total daratan Indonesia. Penduduk di sini hampir 60% dari seluruh penduduk Indonesia, begitu ya. Nah, kebetulan yang lain banyak ya, di Kalimantan, luas wilayah Kalimantan yang bagian Indonesia itu 33% dari total daratan Indonesia. Penduduk di sana cuma 6%, kalau saya nggak keliru paling tinggi 9% dari total penduduk Indonesia. Lahan kosong yang nggak produktif di situ ada 12 juta. Jadi kalau kita cari hanya 40.000 hektar itu gampang. Ya, yang memenuhi kriteria. Mau cari 100.000 hektar insya Allah gampang ya. Nah, pertimbangannya banyak sekali ya. Dan ini memang momentum untuk membangun Indonesia ke depan ya. Kita juga dengan punya kota baru, kita bisa menjadi harga martabat kita sebagai bangsa bisa naik karena kita nggak punya kota yang bisa kita banggakan saat selain ini. Jakarta. Membenahi kota yang ada repot gitu ya. Kota baru yang bangun hanya swasta. Kalau kota swasta itu diskriminatif, bukan kota publik. Maka kalau kita ingin punya kota-kota yang bisa bersaing dengan Shanghai atau Shenzhen, kota-kota yang luar biasa sekarang ya, di Asia Timur, ya kita harus punya sebuah kota baru yang terencana dengan baik, smart, ramah lingkungan, masyarakatnya tertib gitu, segala macam fasilitasnya terencana dengan baik, tata ruangnya terencana dengan baik, dan itu memungkinkan di Kalimantan karena mencari lahan yang relatif kosong itu relatif lebih mudah. Jadi kota baru yang terencana dengan baik itu memang harus dibangun di lahan yang relatif kosong gitu. Ya baik, Bang Ali juga ada suara-suara dari anggota Dewan yang menyatakan bahwa dalam proses untuk pemindahan ibu kota ini juga harus mendengarkan suara rakyat dan juga mengenai masalah biaya nih, anggaran nih. Nah ini juga yang, apakah ini juga sudah tentunya sudah menjadi bagian ya dalam perencanaan tentunya. Di negara-negara maju ya, di Eropa, di Amerika, khususnya seperti di Asia ya, seperti India, New Delhi itu memang tidak seluruhnya ditanggung oleh, kalau kita itu namanya anggaran pendapatan belanja negara. Pihak swasta ikut, Putrajaya juga seperti itu. Kemarin dari perhitungan sementara itu APBN hanya bisa tersedia sekitar 30 triliun ya, daya. Untuk yang di tahun ini begitu ya. Sementara kebutuhan pembangunan ibu kota baru itu sekitar 422 triliun. Itu artinya 3/4 atau 1/4 dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperkirakan sekitar 2.000 sekian triliun. Karena itu memang tidak apa-apa, jangan ragu soal biaya. Toh kalau kita ingin untuk membangun sebuah peradaban, karena setiap pemimpin selalu ingin membuat legacy bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkali-kali Presiden mengatakan bahwa prosentase penduduk di Tanah Jawa itu diperkirakan sekitar 57%. Dan pusat Jakarta itu kurang dari 3%. Jadi sekitar berapa persen itu coba. Karena itulah maka strategi yang paling utama diusulkan oleh Pak Yusuf Kalla itu adalah daerah yang pertama adalah strategis, tengah-tengah Indonesia, dan tingkat pergeseran penduduknya itu mampu bisa merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Tadi udah bilang penduduknya sekitar, kalau di Kalimantan sekitar 6%, lebih kurang. Apa yang dimaksudnya itu? Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk. Orang itu merasa lega. Dulu waktu saya di DPR, saya pernah menjadi pansus ibu kota negara. Jakarta ini tidak saja menjadi ibu kota negara, tapi menjadi ibu kota dari perwakilan negara-negara dunia sahabat, menjadi pusat pergeseran ekonomi. Seluruh peredaran uang di Republik ini ada tempatnya di Jakarta paling banyak. Di seluruh Indonesia itu mungkin hanya 15 sampai dengan 17%.
dari hasil survei yang dilakukan ya, khususnya dilakukan oleh Departemen Ada kekhawatiran nggak sih, misalnya nanti karena pindah Jakarta, ibu kota pindah, jadi bisnisnya juga ikut-ikutan pindah ke sana begitu? Oh gini, itu udah benar, itu udah pasti. Sudah pasti terjadi itu ya? udah pasti terjadi. Ingat pada waktu Putrajaya bergeser itu dilakukan. Begitu dari Kuala juga Lumpur kami, ya? Kami pernah datang juga ke New Delhi, kemudian ke Putrajaya. Tapi memang dia membutuhkan waktu, waktu. Kenapa? Ada beban psikologi setiap orang. Pindah dari Jakarta ke Kalimantan, entah di Kalimantan mana, kita tunggu presiden ya. Tetapi suka dan tidak suka itu ada psikologi, itu akan terjadi. Beliau punya bidang ilmu itu waktu di Universitas Indonesia. Udah Andronov punya ilmu itu. Tetapi saya mau bilang bahwa ibu kota negara itu menjadi satu legacy bagi setiap kepala negara yang pernah memimpin Republik ini. Karena itu ya saya juga berdoa mudah-mudahan di periode Pak Jokowi ini semua yang menjadi cita-cita besar ini bisa terwujud. Baik, kalau menurut Bang Rahmat sendiri keuntungannya apa sih bagi warga Jakarta dengan pindahnya ibu kota nanti ke sana? Tadi kan disebutkan oleh Bang Ali bahwa nanti pasti ekonomi juga akan pindah ke sana. Paling tidak Jakarta akan bisa lebih representatif, dia menjadi otonomi, kemudian Bang Rahmat bisa menjadi wali kota, bisa menjadi ketua DPR. Ada hal yang ada hal yang menarik. Tadi Bang Andrianov sudah mengatakan terjadi pertumbuhan penduduk bergeser. Iya. Nanti Jakarta akan nampak masyarakat intinya, orang Betawinya akan nampak. Malah kelihatan begitu ya. Dan secara ekonomi pun masyarakat Betawinya juga akan nampak kaya-kaya gitu loh. Sejahtera-sejahtera. Nah, karena terus terang saja Jakarta udah numpuk, macam-macam ada di Jakarta. Dan bukan masyarakat inti Jakarta, bukan masyarakat pembayar pajak Jakarta yang menikmati, tapi pembangunan itu dilakukan bukan hanya oleh uang pemerintah pusat, tapi oleh uang yang membayar pajak di Jakarta. Tapi satu yang mau supaya saya tidak lupa, terlalu banyak orang tidak percaya terhadap apa yang bisa dilakukan jalan pemecah gunung Papua. Jokowi bisa lakukan itu. Tol, MRT dan lain-lain. Karena itu tadi Bang Rahmat bilang belum terlalu percaya 5 tahun ini bisa. Saya bilang dengan izin Allah Jokowi bisa lakukan itu. Kalau dengan izin Allah saya yakin bisa melakukan itu. Dan mudah-mudahan kalau ini terjadi, ini sejarah buat bangsa kita. Ya, legacy. Ada keberanian dari Presiden Jokowi untuk memindahkan ibu kota yang bukan pekerjaan ringan gitu. Iya, betul. Ini harus dilakukan oleh tim yang hebat, Bappenas yang hebat, DPR yang solid gitu loh. Karena ini akan terkait. Tapi saya yakin karena Pak Jokowi ini di belakangnya partai pemenang, di DPR pun tidak ada masalah. Apalagi partai yang kemarin ini sudah gabung gitu loh. Partai apa maksudnya? Intinya Sela. Ini caleg DKI Gerindra jadi. Intinya Sela. Dia malu-malu kucing mulu. Yang paling penting buat kita, yang paling penting, terus terang saja Bang Adriano. Kita sebagai masyarakat Betawi dengan kondisi Jakarta saat ini tidak seperti tuan rumah. Begitu hebatnya kelompok urban yang masuk, siapapun boleh masuk ke sini, sehingga kita hampir tidak nampak. Padahal ada undang-undang, ada perda yang mengikat mengenai kearifan lokal ini. Nah, mudah-mudahan dengan pindahnya ibu kota negara, bahkan pindahnya pusat pemerintahan, Jakarta yang infrastrukturnya sudah terbentuk, bahkan secara ekonomi pun sudah terbentuk, menyebabkan orang Jakartanya khususnya orang Jakarta Betawi. Khususnya karena saya bilang belum langsung deh orang Betawi, orang Jakarta khususnya orang Betawi lebih sejahtera dan dalam karir politik. Seorang Rahmat HS bisa kalah sama Ali Mokhtar, kan nggak masuk di akal. Sebelum Bang Ali ngelihat Monas, saya udah lahir di situ. Ini juga sama juga meringankan beban politik buat politisi-politisi Betawi. Kalau Bang Ali sih memang ada gambaran apa nih Bang Rahmat sampai mengatakan bahwa orang Bali akan lebih, orang Betawi akan lebih nampak begitu? Karena gini Sel, karena gini. Macam gua nih, kalau ada nanti di Papua, ya kita kan Papua pantai nih, ada Papua gunung, ada yang agak campuran, ada yang hitam benar. Itu ada dia punya undang-undang otonomi khusus. Ini yang tadi dibilang. Jadi afirmative actionnya mereplikasi seperti itu. Kalau begitu ini kita ya? boleh harus dukung. Ya sekarang begini Sela, kita tahu lah DPRD itu jumlahnya 106. Orang DKI. Kalau di Papua itu 90% orang Papua. Benar. Karena MRP itu ya. Di Sumatera Barat, di Makassar, tapi di Jakarta, di tanah Betawi ini
DPRD 106, orang Betawinya paling banyak 30. Oke. Itu juga 30 nggak kompak semua lagi. Jadi ini 30 nggak kalau nanti ibu kota negara pindah akan terjadi pergeseran pertumbuhan penduduk. Saya yakin Jakarta akan ditinggalkan dengan aset yang luar biasa yang akan dikelola oleh orang Betawi. Amin. Sehingga Allahu peluang Akbar. saya sebagai politisi untuk menjadi wali kota Jakarta Pusat, karena kembali lagi ke Undang-Undang Otonomi Daerah, semakin terbuka. Amin ya Oke. Allah. Baik. Saya bukan tidak setuju. Amin ya Allah. Saya cuman pesimis akan bisa dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun. iya. Oke. Tapi kalau Pak Ali tadi udah ngedoain, insya Allah Iya. bukan mustahil. Tidak ada yang Nah, tidak bisa. Bang Andri Raffi, kira-kira Iya. berapa tahun nih kita bisa pindah nih? Karena Pak Rahmat udah nggak sabar mau Ini jadi wali kota. Apa pemerintahan? Ya kalau ini digagas, diinisiatif dan dimulai eksekusi dari sekarang, pemerintah yang menjalankan ini beruntung karena punya banyak tempat belajar dari negara-negara yang sudah pernah membangun ibu kota baru. Iya. Lebih dari 20 negara pernah melakukan, Iya, 90% betul. lebih itu berhasil. Oke. Dua kurang lebih yang kurang berhasil tapi tidak gagal. Iya. Nah, di situ kita bisa lihat berapa lama, rata-rata 10 tahun. 10 tahun. Rata-rata 10 tahun untuk membuat kota itu kemudian mulai eksis sebagai kota pemerintahan yang baru. Gitu. Oke, baik. Nah, 10 tahun ya tentu nanti di periode berikutnya bukan presidennya Pak Jokowi. Tapi nah, saya mau koreksi begini, keputusan ini adalah keputusan negara. Ya, Ya, ini produk kebijakan negara, bukan kebijakan satu pemerintahan. Ya, diinisiatif oleh pemerintahan Pak Jokowi, digagas dan dieksekusi oleh pemerintahan Pak Jokowi, rencana teknis dibuat di pemerintah. Tapi ini adalah produk kebijakan negara karena harus membutuhkan dukungan dan persetujuan Dari DPR dan tentunya. DPD RI. Iya. Karena kemungkinan kita akan mengamandemen 1-2 kata di dalam konstitusi. Iya. Ya. Kemudian undang-undang ibu kota harus kita Undang-undang revisi juga. Ya. Mau nggak mau memang ini harus jadi produk negara gitu. Baik, Nah. kita akan break sejenak Bang Andri dan juga narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali bersama Anda setelah jeda pariwara berikut ini.